Baik, perkenalkan, saya Mardika Indra Pratama dengan NPM 2202189929. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi perangkat lunak yaitu yang bernama Octave. Octave merupakan aplikasi perangkat lunak bebas dan open source yang digunakan untuk komputasi numerik dan juga analisis sebuah data. Konteks di sini saya akan menggunakan Octave untuk menyelesaikan sebuah soal contoh struktur dengan daerah kaku. Namun, penggunaan dari Octave ini tidak hanya terbatas untuk teknik sipil saja, namun biasanya Octave ini banyak digunakan untuk komputasi ilmiah, baik untuk keperluan pribadi, akademis, dan juga industri. Nah, di sini merupakan tampilan Octave di sebelah kanan, tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Octave, dan di sebelah kiri merupakan sumber referensi soal yang saya gunakan untuk kita coba masukkan ke dalam aplikasi Octave ini sendiri. Sebelum kita masukkan kode atau menjalankan aplikasi Octave ini, kita perlu ketahui beberapa tampilan Octave, yaitu seperti ini. Di sini ada nama file, di sini saya beri nama file C1 atau contoh 1. Lalu sebelum kita menjalankan Octave ini, maka kita akan pilih dulu current directory-nya. Saya akan pilih menuju ke sini, Structure Analysis, WMM Reference. Lalu setelah itu kita akan masukkan command atau sintaks yang telah dijelaskan atau biasanya ada di buku panduan bagaimana cara menggunakan Octave, disesuaikan kembali. Di sini adalah soalnya. Nah, di sini ada sintaks dan kita coba masukkan contohnya. Yang pertama kita akan menghitung koordinat titiknya terlebih dahulu. Itu seperti N1 dengan koornya 0,0. Kita lanjutkan sampai ke batang seluruhnya. Koor 5,0. Lalu kita lanjutkan. Nah, begitu seterusnya. Sintaksnya perlu dicek agar tidak salah, karena ketika nanti sintaksnya itu kita masukkan salah, maka biasanya akan terjadi sebuah error. Nah, maka dari itu kita harus cek kembali sintaks atau komen yang akan kita berikan ke aplikasi Octave ini. Maka dari itu, saya akan masukkan contoh yang berikutnya. Kita spasi. Ini merupakan nilai dari soal, seperti modulus elastisitas, nilai void-nya. Lalu kita lanjutkan hingga selesai. Contohnya seperti ini. Oh ya teman-teman, mungkin ini adalah sebuah contoh yang sudah terdapat sintaksnya, namun untuk perhitungannya sendiri maka teman-teman harus menyesuaikan kembali sintaksnya sesuai dengan soal yang diberikan. Tidak semuanya soal itu memiliki template seperti ini. Kita enter, lalu kita lanjutkan untuk menghitung member force-nya. Oke. Bagian sini. Untuk seperti yang teman-teman lihat, saya zoom sedikit. Di bagian yang warna hijau ini merupakan catatan saja, tidak harus ditulis. Namun untuk memudahkan, maka kita kasih catatan seperti ini. Kita lanjutkan sampai akhir. DOF, degree of freedom-nya ada 6. Oke, kita kasih spasi untuk memudahkan klasifikasinya. Oke, di sini perintahnya kita akan menghitung sampai dengan S3, nilai dari S3-nya. Oke, kita spasi. Nah, contoh sintaksnya adalah seperti ini, yang U sama dengan solve. SOLV itu merupakan solve dari nilai K, P. Lalu 1 sampai 1 di sini. Kita lanjutkan lagi di sini. Oke, komennya hanya sampai 62. Namun sekali lagi perlu disesuaikan dengan soal yang ditanyakan. Nah, setelah teman-teman memeriksa bagaimana komen atau sintaksnya sudah dimasukkan, maka kita akan tekan run atau yang warna hijau ini. Nah, apabila muncul seperti ini, maka kita akan tekan add directory to load path. Seperti ini. Nah, akan muncul hasilnya. Namun, ketika kita buka hasilnya itu dari sini, tidak akan terlalu jelas ketika kita tidak bisa geser ke atas ya. Nah, teman-teman sekalian lihat di bagian sini, maka nanti akan muncul secara detail nilai dari
komen yang kita telah berikan, N1 sampai N4, lalu matriks transformasinya, T1, T2, T3, lalu matriks kekakuannya, K1, K1P, hingga K3. Lalu kita selesaikan, dapat juga nilai P, U, sampai dengan S3 sesuai dengan arahan yang kita berikan tadi. Outputnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah tahu outputnya seperti itu, maka kita bisa memeriksa kembali hitungannya, apakah sudah sesuai dengan arahan yang kita berikan di aplikasi ini. Lalu selanjutnya, teman saya Daniel Saputra akan menjelaskan kaitannya dengan aplikasi Etaps. Etaps sangat membantu sekali untuk kita menghitung sebuah struktur seperti ini juga. Maka dari itu, output yang dihasilkan dari Octave adalah nilai akhir sesuai dengan komen yang kita berikan ini. Dan ini sangat membantu, memudahkan kita untuk menghitung sebuah soal struktur dengan daerah kaku dan tidak hanya terbatas dengan jenis soal seperti ini, namun banyak sekali jenis-jenis soal yang lainnya. Maka dari itu cukup dari saya, sekian, terima kasih. Baik, saya Daniel Saputra akan menjelaskan penggunaan Etaps untuk soal sebagai berikut. Baik, akan saya mulai. Pertama, buka Etaps, lalu New File, lalu kita atur sebagai, lalu kita isi number of grade X direction, itu kita isi 2, lalu itu diisi 1 karena kita cuma satu X nya 1, lalu directionnya 5, itu diisi 1 saja karena itu arah ke Y. Lalu untuk story-nya kita isi 1 karena kita cuma satu tingkat, karena soalnya itu 4 meter dan itu juga 4 meter. Lalu maaf, oke. Setelah itu kita ubah perspektifnya menjadi XZ. Oke. Lalu kita define materialnya, kita tambahkan new material, itu kita ganti user. Maaf, itu kita ganti user, lalu itu kita ganti other. Oke. Lalu di situ kita ganti nama. Setelah itu kita isi modulusnya. Nah, jangan lupa di situ itu 0 karena kita mau nanti dia tidak menghitung beban dari strukturnya. Lalu kita define from propertiesnya, kita add new, terus kita ganti general, lalu itu, lalu oke. Lalu itu kita ganti namanya. Lalu di bagian material kita isi material tadi yang beratnya 0. Oke, lalu oke. Lalu setelah itu kita gambar. Kita gambar dari atas, bawah ke atas, lalu ke kanan, lalu ke bawah. Setelah itu kita select semuanya, lalu kita assign frame section properties, kita ganti material kita, apply, lalu oke. Lalu setelah itu karena tumpuannya masih beda, kita ubah dulu tumpuannya. Kita select, lalu assign, lalu itu, lalu kita ubah jadi kaku, apply, oke. Lalu setelah itu kita beri beban. Karena bebannya arah kiri di sebelah atas, arah ke kanan, maka kita pilih lokal 2. Lalu di satu itu kita isi 15 kN karena beratnya maaf, kita belum select, jadi kita select dulu. Apply. Oke.
Oke, sudah sesuai dengan soal. Lalu kita run. Kita isi namanya bebas. Ini kita sebagai contoh. Lalu save, lalu run. Di sini emang sedikit lama. Lalu ketika run sudah selesai, maka itu sudah terlihat. Di sini kita down saja. Lalu kita bisa melihat jenis besarannya seperti apa, gaya-gayanya. Nah, disinilah terletak perbedaan dari etaps dan oktav. Jadi kita bisa melihat-lihat arahnya kemana-mana saja. Ini apa? Kita lihat tidak ada di axial force-nya, bentukannya seperti ini, di torsion, lalu di moment, apply. Oke, sekian, terima kasih.